Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada, saya menyapa saudara yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, Taiwan, Kamboja, Hong Kong, Rusia, dan Amerika Serikat. Senang berjumpa kembali, menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami hari ini. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan, buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca di dalam Lukas pasal 14 ayat yang ke-11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Puji Tuhan. Saudaraku, secara naluri manusia ingin dipuji, diperhatikan, diprioritaskan, dihargai, dan tidak mau direndahkan atau disepelekan. Oleh sebab itu, manusia cenderung meninggikan diri dan sulit untuk merendahkan hati. Di zaman seperti ini, sulit menemukan orang yang rendah hati, saudara. Karena kebanyakan orang berpikir bahwa kerendahan hati itu dianggap identik dengan kelemahan, penurunan derajat, dan status sosial yang rendah. Kerendahan hati sesungguhnya adalah sifat bijak di dalam diri seseorang yang membuat ia dapat memposisikan dirinya sama dengan orang lain. Tidak merasa lebih pintar, tidak merasa lebih baik, tidak merasa lebih mahir, tidak merasa lebih hebat, dan dapat menghargai orang lain dengan tulus. Inilah sifat yang harus kita miliki, saudara, sebagai pengikut Kristus. Sebab Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladan hidup yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Puji Tuhan. Saudara, hal ini mengandung arti bahwa kerendahan hati itu mutlak harus dimiliki orang percaya, seperti Tuhan Yesus teladankan bagi kita. Tetapi fakta yang membuat kita prihatin adalah tidak sedikit orang Kristen yang masih suka hidup egosentris, menganggap diri lebih dari orang lain, dan sikap membangga-banggakan diri. Saudaraku, tanda orang yang memiliki kerendahan hati adalah yang pertama, berani mengakui kesalahan. Karena gengsi, sedikit orang berani mengakui kesalahan sendiri di depan sesamanya, bahkan di hadapan Tuhan. Mereka lebih memilih menyembunyikan kesalahannya dan berlaku munafik. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Dan yang kedua, saudara, mau belajar dan diajar. Proses belajar dan diajar itu tidak hanya melalui pendidikan formal di sekolah atau kampus, saudara, tetapi juga melalui sekolah kehidupan ketika kita berinteraksi dengan sesama dimanapun berada. Proses ini tidak mengenal batasan usia dan waktu, saudara. Firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saudara, di dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-12 dikatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Puji Tuhan. Saudara, memiliki kerendahan hati adalah kunci untuk mengalami pertolongan dan kebaikan Tuhan. Selama kita masih merasa diri hebat, pintar, dan mampu, selama kita masih meninggikan diri, tidak mungkin pertolongan Tuhan kita akan terima, saudara.
Seorang perempuan Sirofenisia yang anaknya kerasukan setan merendahkan diri sedemikian rupa di hadapan Tuhan Yesus. Sekalipun ia disebut anjing, tak membuatnya marah atau tersinggung. Saat ia meminta tolong, Kristus berkata, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Perempuan itu lulus dalam ujian kerendahan hati, saudara. Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Puji Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan sangat mengasihi orang yang rendah hati. Bahkan Tuhan yang akan menunjukkan jalan-jalannya. Pemazmur berkata, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Puji Tuhan. Saudaraku, mari kita memiliki kerendahan hati dan membuang jauh segala keangkuhan, kesombongan, dan tinggi hati. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk memiliki kerendahan hati sehingga kami menjadi orang percaya yang Tuhan kasih. Ajar kami untuk menolak segala keangkuhan, kesombongan, dan tinggi hati ya Tuhan, karena hal itu yang akan menghancurkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, di Taiwan, Hong Kong, Kamboja, Rusia, dan dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup di dalam tekanan, kesulitan, pergumulan, mari Tuhan tolong mereka, bebaskan mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka. Buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dilakukan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi saudara kami yang tertimpa musibah bencana alam, Tuhan berikan kekuatan, pertolongan, dan penghiburan bagi mereka. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan di segala sendi kehidupan. Mari Tuhan, dan berikan semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat kami dapat memperingati hari kemerdekaan ya Tuhan, berkati Republik Indonesia dan kerinduan kami, mohon belas kasihan Tuhan, saudara semua, kiranya Tuhan Yesus ini memberkati. Segera berakhir, kembali lagi hidup normal dan menjalankan aktivitas secara normal kembali. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari saudara, kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa. Tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.